Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah terjemahan Alkitab. Ini bukan Alkitab, karena Alkitab yang asli itu Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi, ini terjemahan Alkitab, bukan Alkitab yang asli. Jadi, ini bisa dikatakan kitab KW. Kalau kita baca terjemahan, sudah pasti ada lost in translation, artinya kehilangan makna terjemahannya. Misalnya kayak gini, kita baca dari Kejadian yang paling awal, kitab pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini maknanya kayak pada mulanya. Padahal kita tahu bahwa Allah itu Alfa dan Omega, yang artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tapi di sini ditulis pada mulanya. Berarti ada awal dong. Makanya terjemahan kayak gini mungkin ada kesalahannya. Jadi sebenarnya lebih ke pada suatu waktu. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu masih rancu juga, kayak in the beginning, pada mulanya. Harusnya in a beginning, bukan in the beginning. Jadi in the beginning kan pada mulanya. Kalau in a beginning, pada suatu waktu, pada suatu kejadian. Kita baca lagi selanjutnya. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di sini tiba-tiba Allah sudah menciptakan air. Nah, tiba-tiba banget tuh. Nggak ada diceritakan dari mana nih asal airnya. Nah, kalau kita baca Alkitab aslinya, di situ ditulis Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Nah, dari mana asal airnya? Yaitu dari hasamayim ini. Jadi sebenarnya di sini nggak cuman ada unsur air, tapi ada unsur api juga. Jadi aksara Ibrani itu penggabungan dari beberapa kata. Jadi misalnya kayak hasamayim itu terdiri dari unsur air dan unsur api. Unsur air yaitu mayim dan unsur api yaitu es. Nah, ini cocok dengan konteks Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kira-kira kayak gitulah kalau kita membaca terjemahan Alkitab. Kita nggak bisa dapat konteksnya, kenapa tiba-tiba ada begini, kenapa tiba-tiba ada begitu. Jadi, kalau mau baca kitab yang aslinya dalam bahasa Ibrani, lalu kita terjemahkan, kita breakdown hurufnya satu persatu, lalu dapat deh makna aslinya. Jadi kita bisa tahu konteksnya gimana kejadian pada waktu itu.